Prof. Aman, saya ke Prof. Aman dulu ya. Bagaimana menjelaskan dulu tahun lalu ketika ada pandemi COVID ini kita bilang oh tenang aja, anak-anak nggak kenapa-napa, imunnya lebih bagus, lansia yang harus kita jaga ya, tentu juga orang yang lebih dewasa. Lansia tuh imunnya anak-anak balita itu imunnya bagus, pasti cuma lewat saja. Tapi di gelombang kedua ini atau tahun 2021 justru anak-anak itu banyak sekali terkena COVID. Bahkan Prof. Aman sendiri mengatakan angka kematian anak di Indonesia itu tertinggi di dunia. Bagaimana penjelasannya? Apakah kita kemarin tahun lalu salah menganalisa, salah membaca data, atau memang ada situasi yang terbalik nih dengan varian virus baru? Memang ini menyasar anak-anak sehingga penularannya jauh lebih masif dan itu untuk anak-anak dan kematiannya juga lebih tinggi pada anak-anak, Prof. Jadi sebetulnya kita dari awal pandemi tidak pernah mengatakan seperti itu, Rosi. Jadi Ikatan Dokter Anak Indonesia dari awal sudah mengatakan hati-hati sama anak dan kematian anak itu ada sejak Maret. Dan kalau dilihat track kita sudah mengatakan anak tidak boleh keluar rumah, bahwa anak di atas 2 tahun harus pakai masker. Jadi sebetulnya kita sudah mengingatkan setiap waktu sejak Maret 2020. Tetapi orang tidak percaya. Jadi ya sulit jadinya kan. Nah sekarang ini, kalau Rosi tadi mengatakan second wave, kalau data kita di Ikatan Dokter Anak Indonesia, kita belum selesai first wave-nya untuk anak. Ini masih meningkat terus datanya. Oke, tapi bagaimana penjelasannya? Kenapa pada bulan tahun lalu anak-anak itu secara data nggak banyak, tapi sekarang banyak? Apakah karena penanganannya terlambat atau karena ini faktor varian baru, virus yang disebut dengan virus Delta? Varian Delta. Oke. Ini jadi multifaktor memang. Jadi yang pertama, memang ada beberapa waktu di 2020 itu kita berhasil menekan dan orang takut. Nah, setelah kita masuk ke 2021, waktu kita pernah meningkat juga pada Januari dan Februari. Setelah itu orang mulai abai. Dan ini kejadian seperti kayak di India, di Malaysia juga seperti itu. Apalagi setelah mulai divaksin. Jadi orang menganggap bahwa kita ini kayak menjadi superhero ataupun Iron Man. Nah, ini yang membuat orang abai dan protokol ini tidak diterapkan. Ditambah lagi adanya varian baru ini. Tapi tanpa adanya varian baru ini sebetulnya kalau pola kita seperti ini akan tetap meningkat, Rosi. Berarti Prof, bisa nggak saya persingkat seperti ini? Kira-kira nih ya, kira-kira adalah karena kenapa anak-anak itu sekarang begitu rentan tertular? Karena satu, yang orang tua, kita semua yang dewasa itu udah pada vaksin, jadi kita over PD, terlalu percaya diri, prokesnya dilonggarkan, dan perilaku orang tua itulah yang membuat anak-anak jadi mudah tertular, terlepas apapun varian baru virusnya. Ya, dan ada 2 lagi. Yang satu bahwa anak ini banyak yang tidak mewajibkan pakai masker kalau kita lihat di mana-mana. Dan yang kedua, anak ini tidak masuk sasaran testing dan tracing. Itu isu yang besar. Ya. Karena anak-anak tidak masuk dalam yang di testing kan biasanya orang dewasa. Anak-anak itu tidak di testing, jadi itu menjadi satu isu yang besar. Persis. Ya. Saya artinya begini, terlepas dari itu virus baru, terlambat penanganan, jadi anak-anak adalah korban dari perilaku orang dewasa. Ya, sistem yang membuat seperti itu kalau saya bilang. Jadi lingkungan juga membuat seperti itu. Jadi tidak ada juga yang berani menegur anak-anak kalau misalnya dia dibawa ke mall tadi, seperti tadi Dr. Nadia mengatakan kan jelas kan dibawa traveling dan lain-lain, tidak ada yang menegur. Dan sebetulnya kan kita rekomendasi kalau bukan untuk urusan yang sangat-sangat penting, untuk saat ini anak jangan keluar rumah dulu sebetulnya. Karena pandemi belum selesai. Baik,